Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Rahmayanti dengan NIM 2011-290038, kelas 3B mata kuliah Morfologi. Dosen Dina Putri Juni Astuti MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Afiks Bahasa Indonesia, yang dimana bagiannya yaitu 1. Prefiks, 2. Sufiks, 3. Konfiks, 4. Infleksi, dan yang kelima yaitu derivasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang afiks bahasa Indonesia. Itu adalah afiks atau imbuhan bentuk terikat. Bentuk lain yang melekat pada afiks akan mengalami perubahan makna dan kategori. Perlu kita tahu afiksasi, yakni proses pembuahan afiks, sangat produktif dalam bahasa Indonesia sebagai pembentuk kata. 1. Prefiks. Afiks ini terletak di awal sebuah bentuk. Oleh karena itu, prefiks sering juga disebut sebagai awalan prefiks. Dalam bahasa Indonesia ada 8, yaitu 1. Me, 2. Di, 3. Ber, 4. Ke, 5. Ter, 6. Pe, 7. Per, dan ke-8 adalah se. Selanjutnya, tentang sufiks. Afiks ini berkembalikan dengan prefiks, yakni diletakkan di belakang sebuah bentuk. Ada 3 sufiks dalam bahasa Indonesia, yaitu an, kan, dan i. Barangkali banyak dari kita hanya mengetahui 3 jenis afiks tersebut. Tentu saja, pada masa sekolah dulu, prefiks, infiks, dan sufiks adalah materi yang tidak boleh terlewatkan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Namun, ternyata ada 3 jenis afiks lagi yang perlu kita tahu, yaitu simulfiks, konfiks, dan kombinasi afiks. Selanjutnya, tentang konfiks. Konfiks yang sering juga disebut ambifiks atau sirkumfiks adalah imbuhan di awal dan belakang sebuah bentuk dasar. Bahasa kita mengenal 4 jenis konfiks, yakni kean, misalnya dalam keadaan, terus pean, misalnya dalam pengiriman, dan beran, misalnya dalam pertemanan, dan beran, misalnya dalam bertolongan. Selanjutnya, tentang infleksi. Imbuhan yang diletakkan di tengah sebuah bentuk. Imbuhan ini sering juga disebut sebagai sisipan. 4 infiks dalam bahasa Indonesia adalah misalnya dalam geletar, misalnya dalam kerudung, misalnya dalam gemetar, dan in, misalnya dalam kinerja. Selanjutnya, tentang derivasi adalah proses pembentukan kata yang menghasilkan leksem, baru menghasilkan kata-kata yang berbeda dari paradigma. Dari paradigma yang berbeda, pembentukan derivasi bersifat tidak dapat diramalkan. Misalnya, imbuhan pada kata sing menjadi singer. Oke, itulah penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.